kayak cuman berharap bahwa dunia sekitar akan merubah hidup kita, bukan kita sendiri yang merubah hidup kita. Itu salah. Jadi kayak everything is possible if you also do something about it. Tapi everything is not possible if you just sit back and do nothing about it. Itu perbedaannya buat aku. Hai sisters, ketemu lagi di episode kali ini. Aku mau ngomongin topik seru nih. Oke. Jadi curhat dulu. Akhir-akhir ini kayak di mana-mana, kayak terutama di sosmed, aku tuh lihat banyak konten bertebaran di luar sana. Terutama mungkin teman-teman yang juga suka nonton konten tentang manifestasi atau kayak spirituality bla bla bla, yang ngajarin kalau kita tuh harus delusional gitu, like be delusional to get everything you want. Jadilah halu untuk mendapatkan apa yang kita mau, untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa untuk kita sendiri. Dan yang aku lihat dari sini, aku tuh sebenarnya setuju-setuju aja gitu, kayak being delusional, kayak jadi halu. Aku mikirnya itu tuh kayak berpikir positif, kayak everything is possible. Kalau buat di sisi aku mikirnya kayak gitu. Cuma di saat aku ngelihat sekeliling aku, berkat ajaran delusional ini, banyak juga nih orang-orang, terutama cewek ya kebanyakan, yang kayak gini. Delusionalnya itu delusional yang kayak over gitu jadinya, yang kayak melebihi positive thinking. Nah, aku mau tanya sama Cece, kalau menurut Cece perbedaan delusional sama positive thinking tuh gimana? Menurut pendapatmu gimana tentang delusional? Pertama nih Tere, aku nggak terlalu ngikutin sosmed. Jadi aku kurang tahu tren ini, aku baru tahu. Jadi thanks for the information. Jadi aku mau tanya lebih jelasnya, aku penasaran aja. Kamu bilang berkat ajaran delusional ini banyak, terutama cewek-cewek yang take it kayak over banget gitu, terus yang melebihi positive thinking. Itu contohnya seperti apa? Mereka yang take it to, you know, like to the next level of delusional itu seperti apa sih? Kalau aku kasih contoh umumnya sih mungkin lebih ke relationship sih, yang kayak man quality nih. Aku cewek dan aku punya my dream man, itu tuh quality-nya kayak gini, yang kayak mereka menciptakan di kepalanya ini lelaki yang perfect, yang sempurna, sampai-sampai kayak cewek-cewek ini tuh menyebutkan kalau I am worth of everything in life, all of these amazing things in life, including men. Kayak I deserve this amazing growing blah 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 man, healthy man, which is good. Cuman kebanyakan orang juga nggak lihat ke dirinya sendiri. Jadi mereka yang kayak, okay, what can you offer? Like to men, what can you offer? Dan sedangkan mereka nggak memikirkan kayak role mereka sendiri gitu. Oh gitu maksudnya. Kalau itu menurut aku sih udah jelas negatif sih. Kalau aku sih nggak setuju ya. Kalau misalkan mereka yang berpikiran bahwa I deserve A, B, C, D sampai Z, tapi sama sekali nggak work on themselves, kayak nggak fokus ke apa juga yang bisa mereka offer di misalnya relationship ya. Dia punya dream man A, B, C, D, dream relationship, tapi ya namanya relationship, it takes two to tango kan. Jadi apa yang mereka bisa offer ini, dan untuk bisa deserve someone perfect also takes another perfect person. Nah sementara pertama buat aku
perfect itu doesn't exist. Buat aku itu nggak ada namanya sempurna. Pasti semua orang punya kekurangan, dan itu justru yang harus kita embrace. Ya udah, punya kekurangan ini, daripada kayak delusional, aku nggak punya kekurangan, aku itu perfect, jadi aku deserve someone perfect. Itu kayak, pertama, it's not possible to be perfect. Jadi daripada fokus ke aku mau hidupku perfect, lebih baik fokus ke accept your own weaknesses dulu, accept your own flaws. Dari situ kita bisa belajar mencintai diri sendiri, bisa lebih grounded, dan bisa attract cowok yang seperti itu juga, yang lebih grounded, yang bisa mencintai diri mereka sendiri, yang fokus untuk meningkatkan ya diri sendiri dari semua aspek kehidupan, entah itu pekerjaan, entah itu self growth, entah itu hobi, entah itu apa, daripada fokus ke luar. Aku mau A, B, C, D, dan mungkin punya afirmasi sendiri ya, kayak setiap pagi I deserve, I deserve this, I deserve that, which is good ya kalau misalkan dia juga ngelakuin sesuatu terhadap itu, nggak cuman ngomong aja, tapi afirmasi harus juga dikomplement dengan action. What do you do about it gitu? Buat aku afirmasi itu bagus untuk orang-orang yang sudah terbiasa di lingkungan yang negatif sih, lingkungan negatif. Jadi mereka cuma tahu bahwa kayak di sekeliling aku itu tidak ada yang baik. Sementara kalau afirmasi itu untuk memberitahu ke diri sendiri juga, kayak subconscious, bahwa ada kok hal positif di hidup, lingkungan sekitar kita bisa kok bisa menjadi lebih baik, diri kita bisa kok bisa menjadi lebih baik. Tapi bukan untuk digunakan untuk hal-hal yang membuat kita jadi kayak delusional itu tadi, delusional yang tidak realistis ya goalnya. Seperti punya dream relationship, punya perfect man, tapi diri sendirinya nggak perfect. Gitu sih, buat aku itu delusional yang nggak amat sangat nggak realistis sih goalnya. And the thing is about delusional person, mereka mikir kalau mereka itu perfect. Ya itu ya, aku punya pendapat yang berbeda sih. Mungkin nggak semua orang harus setuju dengan aku. Cuman menurut aku itu tadi, nggak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna. Jadi untuk memiliki hidup yang sempurna itu, pertama nggak possible ya, nggak mungkin. Sempurna itu buat aku hanya milik Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, kita punya banyak kekurangan, mending bagus kita fokus ke meningkatkan, pertama menerima kekurangan kita, kedua meningkatkan aspek kehidupan kita supaya kita bisa lagi mencapai goal itu tadi, tujuan hidup yang kita inginkan apa. Cuma ya bagus untuk kayak cross check juga goal kita itu seberapa jauh dari posisi kita sekarang gitu. Misalnya aku sekarang di posisi ini, goalku 100 meter di hadapan aku, dan target aku dalam 20 detik aku mau sampai 100 meter itu. Ya itu mungkin. Tapi kalau aku mau dalam 20 detik aku bisa sampai 1 kilometer, nah itu amat sangat tidak realistis, dan buat aku itu adalah delusional. Jadi buat aku power of delusion itu sangat negatif sih buat aku pribadi. Karena nggak mungkin ya gimana caranya ke arah situ dalam waktu yang sangat singkat. Mending goalnya lebih dekat dari posisi kita sekarang, dan sambil kita jalan ke arah goal itu, sambil kita tetap grateful tiap hari, kayak oh aku bisa hidup, aku bisa menikmati apa yang aku miliki sekarang di posisi ini tuh udah nggak gampang ya. Give yourself appreciation juga gitu. Jadi lebih grounded sih kalau approach aku pribadi ya. Dan mungkin kok punya kehidupan yang baik dan positif dengan approach yang seperti itu, karena jujur ya, bukan untuk
pamer atau apa, like I feel like I'm in a really good place gitu ya. Dalam hal karir dan relationship aku bahagia gitu karena aku tahu apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, dan aku juga work on it gitu loh, from my own perspective di my own life, like I keep working on myself. Jadi nggak cuma fokus ke afirmasi keluar aja, aku mau ini, aku mau itu, tapi setiap hari, okay, what can I do so that I can get a little bit closer to where I want to be gitu. Kalau kamu sendiri, so far the power of, mungkin kita bisa ganti kali ya kata-katanya delusion atau misalkan power of positive thinking gitu. Apa yang sudah kontribusi apa power of positive thinking itu terhadap hidup kamu? Kalau ngomongin positive thinking ini sangat-sangat berperan sih di hidup aku. Jadi ya mungkin buat kebanyakan orang di luar sana, delusional sama positive thinking ini sangat-sangat mirip, dan mungkin a little bit tricky. Cuma kalau untuk aku sendiri, jujur afirmasi yang aku sering katakan sama diri aku tuh everything is possible gitu. Nah, saat aku bilang everything is possible, misalnya aku nunjukin ini ke diri aku. Jadi aku tuh datang dari background dimana aku nggak suka olahraga sama sekali nih misalnya. Dan aku sering, yang dulunya aku tuh sering bilang sama diri aku kayak aku nggak berbakat, aku nggak akan bisa gini. Dan kayak 5 tahun kemudian, aku akhirnya kayak mulai olahraga lagi, mulai kayak angkat beban, malah yang olahraga yang berat-berat, yang dimana buat diri aku 5 tahun lalu ini tuh nggak possible banget, kayak nggak mungkin ini, nggak realistis, dan ternyata kayak it's possible gitu. Cuma ya along the way ya itu berkat dedikasi aku juga. Jadi kayak balance antara memang practicality, realistis, dan juga positive thinking ini. Kayak aku bisa. Nah, menurutmu sendiri, kata-kata kayak everything is possible, do you believe in it? Kayak is it optimistic atau positive thinking atau delusional? Everything is possible itu frase yang baik sih, positif sih, karena jujur aku udah ngeliat itu membantu aku dalam hidupku sendiri juga gitu. Kalau misalkan afirmasinya diubah jadi not everything is possible, itu seperti memberikan limit ya ke hidup kita, bahwa mungkin aku tidak mampu atau apa segala macam. Jadi kalau misalkan kita ngelihat frase tersebut sebagai suatu motivasi, ya bagus, dan itu sudah membantu bukan hanya hidupku tapi ratusan orang di sekeliling aku juga. Aku udah sering mendengar cerita dari mereka bahwa pemikiran positif itu yang membuat mereka terus maju ke depan. Jadi aku sangat support sih dengan orang-orang yang punya positive thinking, apalagi yang udah membuat mereka bangun atau bangkit dari ya momen-momen yang sangat sedih di hidup mereka. Aku sih setuju banget dengan itu. Cuma beda ceritanya dengan kalau aku bilang everything is possible, dan yang dimana besok aku bisa aja move to Los Angeles. Nah itu beda cerita. Everything is possible kalau misalkan kita take literally ya. Literally kan berarti kan kayak bener-bener diartiin kata per kata. Jelas itu nggak mungkin. Jelas kalau misal literally the meaning of everything is possible itu adalah semua hal itu mungkin. Tapi kan secara kenyataan tidak semua hal itu mungkin.
kayak besok aku mau pindah ke Los Angeles, itu pertama tidak mungkin karena sebagai orang Indonesia kita harus punya visa dulu, terus harus ada pekerjaan dulu, mungkin kayak kontrak kerja apa segala macam dan lain itu pertama itu tidak mungkin. Tapi maksud aku everything is possible itu frase yang positif itu sudah bukan frase literal lagi, itu aku artiinnya sebagai ya figurative gitu, not literal but figurative gitu. Tergantung ya, karena Gimana nih, jelasin lagi apa figure? ya contoh everything is possible kalau misalkan kita jadikan itu motivasi untuk maju ke depan, kayak pendorong kita untuk menjadi lebih baik, itu baik. Tapi kalau misalkan kita jadikan itu jadi alasan kita jadi nggak ngapa-ngapain karena kita mikir kayak everything is possible. Bener, iya. Dan kayak cuman berharap bahwa dunia sekitar akan merubah hidup kita. Bukan kita sendiri yang merubah hidup kita. Itu salah. Jadi kayak everything is possible if you also do something about it. Tapi everything is not possible if you just sit back and do nothing about it. Itu perbedaannya buat aku. Jadi kayak bagus punya pemikiran positif, tapi harus dibalancing sama action. Dan ada step-stepnya juga. Ya yang kayak kamu bilang tadi, dulu kamu sangat nggak bisa ngebayangin bahwa sekarang kamu udah nge-gym kayak yang bahkan yang super passionate jadi gitu. Super passionate, dan dibandingkan diri kamu yang dulu bisa dibilang hampir 180 derajat gitu ya. Ya, jadi itu kan tidak terjadi dalam semalam ya. Bahkan tidak terjadi dalam 6 bulan. Dedication. Itu terjadi dalam kurun waktu berapa tahun gitu kan, dan nggak langsung dari sangat benci ke sangat suka, tapi ya dari sangat benci ke yang oke, dari yang oke ke suka, dari yang suka ke sangat suka. Jadi kayak ada step-stepnya juga gitu. Ya setiap orang mungkin pendapatnya beda ya, tapi kalau buat aku sendiri penting untuk tujuan kita itu diselaraskan dengan posisi kita sekarang. Sejauh mana itu, dan sebelum ke sana apa sih step yang lebih dekat dulu gitu. Jadi biar kita ada perasaan bangga juga karena kita kayak ada achievement. Ya kan, misalkan kita cuma bisa bangga, cuma bisa ngerayain kalau kita udah nyampe tujuan kita, enggak juga. Kalau misalkan kita udah kayak ada kebayang di pikiran bahwa step yang lebih dekat ini adalah misalkan dari benci banget ke ya oke lah, mungkin nge-gym seminggu sekali. Udah bisa nge-gym seminggu sekali, kamu tetap bisa merasa bangga ke diri kamu sendiri kayak, oh aku nge-gym seminggu sekali, padahal aku bulan lalu aku benci banget gitu. Jadi kayak tetap ngerayain itu kayak wow, celebrate, this is amazing, like I did something good about myself. Nggak harus jadi cinta banget yang setiap hari nge-gym. Kalau nggak kayak gitu aku masih belum puas dengan diriku sendiri, ya nggak juga. It's toxic juga sih. Ya, toxic. Nggak sehat. Nah, aku ada pertanyaan lagi tentang delusional. Delusional, aku juga ada mikir kayak misalnya nanti malam kita tidur nih. Terus kita tuh halu kalau besok kita akan bangun gitu. Karena kalau kita pikir-pikir secara realistis lagi, kan Tuhan juga tidak menjanjikan kalau besok kita akan bangun. Tapi kebanyakan manusia itu mikir kalau mereka akan bangun. Nah, what do you think? Kalau secara praktikal, ya orang nggak mikir ke arah oh aku bisa aja meninggal besok gitu. Karena kalau misalkan kita udah mikirin yang praktikal banget, aku bisa aja meninggal besok kalau nyawaku diambil sama Tuhan, ya itu possible ya, itu possible, kita nggak bisa bilang itu nggak possible. Itu apakah kita planning langsung untuk funeralnya dari sekarang kalau misalkan ya ngerti gak maksud aku? Ini kayak langsung aku planning kalau aku mati besok, mending aku langsung ngomong sama orang tua aku dulu deh, aku maafin salah-salahku. Ya mungkin bagus saya ngomong kayak gitu setiap hari ke orang tua,
Jadi negatif aku juga. sayang sama mama gitu, dan juga langsung planning nanti untuk apa bahasanya kuburannya, aku mau di sini langsung beli plotnya apa segala macem. Ya iya, mungkin ada orang yang udah planning sampai segitunya ya, kalau emang dia punya uang dan punya waktu untuk ngelakuin hal gitu ya why not ya. Jadi tapi kan nggak semua orang planning untuk semua kemungkinan yang ada di dalam hidup ini. Karena kemungkinan di dalam hidup itu ada miliar mungkin ya, bukan hanya jutaan. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi kan kita nggak bisa planning untuk semua kemungkinan itu. Kemungkinan kita besok mati itu satu di banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Kemungkinan kita mati 2 hari lagi itu juga ada. Atau 3 hari lagi, atau tahun depan, atau 20 tahun yang lagi. Kita nggak tahu gitu, apakah kita harus planning untuk semua kemungkinan itu, kan nggak. Aku kemungkinan besok kehujanan itu ada, apakah aku harus langsung dari sekarang pakai jaket, beli payung, udah ada payung sih ya, cuma maksudnya intinya gitu kan, jadi semua kemungkinan ada dan kita nggak prepare untuk semua itu. Jadi daripada kita menghabiskan energi kita yang terbatas untuk prepare ke semua kemungkinan, mending prepare untuk hal yang kita ingin terjadi dulu besok gitu. Nah, yang pas Cece bilang kayak ada beribu-ribu bahkan bermiliar-miliaran kemungkinan di dunia ini tuh juga nyambung loh sama yang delusional ini. Karena kayak aku kan mikir ada beribu-ribu kemungkinan di dunia ini. Kayak bisa aja besok aku jadi artis. Ya kan? Enggak, Kemungkinan. itu salah, itu bukan No? kemungkinan buat aku. Really? Bukan, karena kemungkinan yang aku bilang itu adalah kemungkinan yang realistis. Kayak contoh misalkan besok misal keluar tabrak mobil, itu kemungkinan karena itu bisa terjadi. Tapi itu negatif. How buat kemungkinan yang positif? Kemungkinan yang positif, besok aku ditelepon satu agen yoga dan di hire untuk ngajar misalnya artis. Ya itu kemungkinan positif dan itu bisa Karena terjadi. itu memang relate sama kehidupan kita. Bener, tapi kalau misalkan kemungkinan aku besok jadi artis papan atas, loh itu nggak ada hubungannya dengan kerjaan aku sekarang, aku sama sekali nggak pengen ke arah situ. Jadi kayak yang ngerti nggak sih? Nggak realistis. Benar, ada korelasinya juga. Dan aku ada banyak banget denger dari sosmed ini kayak apalagi orang yang setuju sama konsep delusional ini, kayak kebanyakan dari mereka tuh bilang kalau jadi realistis itu sama aja memberikan limit terhadap diri kita. Would you agree? Enggak 100% sih. Ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Kalau buat aku, realistis itu nggak harus setiap saat, tapi ada beberapa saat dimana bagus untuk realistis gitu loh. Jadi kayak kita nggak harus melabel diri sendiri sebagai seorang yang realistis. Kalau misalnya kita udah nge-label ya kayak aku orang yang realistis, 100% hidupku aku realistis. Tapi daripada nge-label diri sendiri sebagai A, mending kita ubah bahasanya jadi kayak yang itu adalah suatu sikap yang realistis. Jadi bisa aja besok aku ambil sikap yang optimis gitu. Tergantung situasi, kayak untuk di situasi ini anggaplah punya mimpi nih, punya tujuan hidup apalah gitu. Bagus untuk optimis ke arah situ supaya kita bisa terus ada motivasi untuk ke arah sana. Tapi untuk dalam buat planningnya, karena kan pasti kalau punya mimpi punya planning juga dong. Dalam membuat planning ada sikap realistis juga, itu bagus gitu. Jadi kayak yang daripada kita menganggap kita ini adalah orang yang A, B, C, mending kita membuat itu jadi sikap yang bisa mensupport kita di kehidupan kita gitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Banyak pertanyaan.
Kalau misalnya kita ngomongin orang yang kurang mampu lah, apakah mereka perlu menjadi realistis kayak yang mereka lihat di kehidupan mereka sekarang, atau is it better to be delusional di posisi mereka yang saat ini, positive thinking, like how? Karena di sekeliling mereka ya itu yang mereka lihat gitu. Yeah. There's maybe like this world is not a good world. Like, Iya. Ya, pertama disclaimer dulu nih ya. Aku gak bisa speak on behalf of them ya, pertama karena aku sangat menyadari bahwa kehidupan aku ini penuh dengan berkat. Kayak banyak hal yang aku miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain gitu. Dan makanya aku nggak mau bilang, oh mereka tuh harus A, B, C, D, karena ya pertama siapa aku untuk bisa bilang untuk mereka gitu kan. Jadi aku cuma bisa bilang dari ya segi pandang seseorang yang pernah punya depresi, pernah di momen yang sangat rendah buat aku. Jadi aku ngasih jawaban dari sudut itu ya. Di momen itu waktu aku sangat di titik rendah, itu aku menganggap kayak ya dunia ini sangat tidak baik buat aku gitu. Nggak ada hal yang positif di hidup aku. Dan sejujurnya aku waktu itu amat sangat tidak punya mimpi gitu, sangat tidak bisa untuk positive thinking. Ya gimana cara mau positive thinking kalau rasanya jujur ya, rasanya waktu itu kayak ya udah pengen mati aja gitu ya, ngomong kasarnya. Jadi waktu itu yang aku khawatirkan bukanlah bisa nggak sih aku mencapai mimpi ini, harus nggak sih aku positive thinking supaya aku punya kehidupan yang lebih baik, bukan. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya supaya aku bisa hidup, bisa punya keinginan kehidupan gitu, keinginan untuk hidup. Besok pagi bangun, bagaimana caranya aku pengen tersenyum, bagaimana caranya aku pengen menikmati makanan yang ada di depan aku, menikmati minuman yang ada di depan aku. Jadi hal-hal yang kupikirkan itu hal-hal yang amat sangat sederhana. Dan buat aku waktu itu delusional tuh amat sangat tidak mungkin di pikiran aku. Jadi untuk orang-orang yang tidak terlalu mampu untuk delusional, bisa dibilang walaupun ini ya kita kasih saran, ini nih kamu bagus ini supaya hidup kamu berubah, kamu bisa jadi lebih baik segala macam. Tapi buat mereka yang ada di otak mereka, aku nggak peduli dengan hal itu gitu. Walaupun mungkin tuh baik buat aku, tapi itu aku nggak peduli. Mending aku peduliin gimana nih supaya bisa hidup dengan makanan yang bercukupan, ada air bersih, ada rumah, punya keluarga yang positif yang bisa mendukung aku. Nah, daripada aku mikirin aku mau pindah ke Los Angeles untuk jadi artis gitu, mending aku mikirin bahagia dulu dengan punya makanan dan minuman yang cukup. Jadi beda sih, beda perspektif. Mending kita buat simple dulu goalnya, dan goal itu nggak harus yang kayak benar-benar tinggi gitu. Goalnya bisa kayak hal-hal praktikal ya, hal-hal to be able to eat healthy food, itu satu. Itu penting sih. Tapi susah untuk orang banyak karena banyak mereka yang tidak punya akses ke makanan yang sehat gitu kan. Contoh itu dulu. Ya mungkin orang-orang yang sekarang yang punya delusion itu mereka bisa berbicara seperti itu karena pertama mereka punya akses ke makanan, mereka punya akses ke minuman, mereka punya akses ke hal-hal yang banyak orang yang tidak miliki gitu. Jadi step by step goalnya gitu. Gitu sih kalau buat aku. Jadi sedih ya ngomongin. Iya. Ya, tapi dari sini bisa kita ambil berarti kayak mau ada di posisi mana hidup kita, I would say the most important thing, hal yang paling penting itu kayak bersyukur sih, kayak the power of gratitude. Karena
bersyukur ini juga bisa membawa kita ke posisi hidup yang lebih baik gitu, Yes. ya kan? Karena Benar. kan kayak kita menyebarkan energi bersyukur. Sedangkan orang yang bersyukur itu bisa didefinisikan sebagai orang yang punya ini, misalnya kayak berkelimpahan gitu istilahnya. Di saat walaupun kita hanya bisa makan simple tapi kita udah kayak bersyukur banget, kita pasti bakal dibawa ke kehidupan yang lebih baik gitu, ya Iya. kan? Aku setuju sih itu. Mungkin pernah dengar ya dengan frase like attracts like, ya kan? Vibrasi kita tuh penting juga kan. Kalau misalkan kita terus bersyukur, vibrasi kita akan positif dan kita akan mengundang hal-hal yang positif juga ke kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kita tidak bersyukur, selalu merasa kekurangan, ya yang akan kita undang ke hidup kita itu hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Karena banyak juga orang berada tapi mereka nggak bersyukur. Benar. Selalu, ya. Benar. Ya, jadi mulai dari bersyukur dulu. Dari situ ya baru pelan-pelan dijalanin planningnya supaya bisa ke arah goal yang dituju tadi itu. Tapi goal yang dituju tadi itu nggak harus yang super duper delusional. Bisa mulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Tapi menurutku kayak di dalam diri kita juga kita perlu punya keinginan sih, kayak keinginan untuk hidup yang lebih baik gitu. Oh iya. Misalnya bersyukur, tapi kayak aku mau ngomongin kayak ada yang bersyukur, cuma mereka kayak pasrah gitu. Oh, it's okay, maybe kayak mereka nggak tahu ada kehidupan yang lebih baik gitu. Sedangkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kita juga perlu punya keinginan untuk bertumbuh gitu. Aku ngelihatnya agak sedikit berbeda sih dari itu. Kayak gak semua orang harus punya keinginan untuk kehidupan yang lebih baik. Buat aku kalau misalkan mereka udah senang dengan posisi mereka yang sekarang dan mereka tidak butuh untuk lebih kaya lagi atau lebih apa lagi, ya sudah gitu. Nggak harus mereka punya ambisi untuk lebih baik lagi kalau mereka sudah cukup dengan apa yang dimiliki sekarang. Buat aku ya, kalau misalnya mereka udah bisa bersyukur dan juga udah merasa cukup, udah cukup di sini aja, ya sudah gitu ya, let's just be happy for them, support aja itu. Mending fokus ke yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita masih merasa oke, aku bersyukur tapi aku merasa aku bisa lebih baik lagi nih di aspek ini, oh ya udah bagus, kita berjuang lagi, memotivasi diri lagi. Tapi nggak semua orang harus punya keinginan itu. Kalau buat aku ya. Ya, Oke, berarti dari kayak diskusi kita ini, aku bisa bilang bedanya delusional atau positive thinking itu, delusional adalah kita punya pemikiran yang sangat tinggi, cuma karena pemikiran sangat tinggi ini kita nggak take action gitu, over like confidence and overly delusional. Jadi kayak istilahnya kayak terlalu hidup di masa depan nggak sih? Iya. Ya kan? Yeah. Terlalu hidup di masa depan dan mereka nggak lihat apa yang ada di depan mereka sekarang. Sedangkan positive thinking itu ya mungkin mix antara realistis juga, karena kayak aku positive thinking tapi aku juga eksekusi nih, gimana cara aku bisa nyampe di visi aku. Jadi kayak gabungan antara realistis dan positive thinking. Ada lagi yang mau tambahin? Kalau itu udah setuju banget sih aku. Paling cuman dari aspek sukses dan gagal sih. Jadi kadang dalam perjalanan menuju goal kita ada momen kita gagal gitu. Ada momen kita sulit, sedih dan lain sebagainya. Dan itu bukan berarti kita harus berhenti di situ dan bukan berarti bahwa tujuan kita itu tidak mungkin, yaitu
part of the process. Jadi kayak ya nggak apa-apa, gagal dulu sekarang, kasih kesempatan orang lain untuk sukses di saat itu. Cuma pasti ada kok gilirannya buat kita. Jadi waktu kita gagal itu jangan berhenti untuk work on yourself, jangan berhenti untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik lagi. Nanti sewaktu ada kesempatan di depannya, kita pasti akan diberikan Tuhan kekuatan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu. Jadi ada waktunya, setiap orang buat aku ada waktunya. Kalau nggak harus sekarang ya pasti nanti di masa depan ada lagi gitu. Dan menurutku tugas kita sekarang adalah untuk mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, dan di saat kesempatan ini datang kita bisa menangkap kesempatan Iya, ini gitu. Benar. Oke. Makasih ya sister sudah nonton. Mungkin itu aja. Ya, Komen di bawah. Menarik ya? Iya, menarik banget. Komen di bawah kalau ada pertanyaan, permintaan, mungkin nggak setuju atau ada opini lain. Iya. Komen di bawah ya. Jadi kayak makin seru percakapan kita. Mungkin itu aja. Yuk. Oke, thank you, Bye sister. sisters. Thank Bye-bye. you.